Lanjut kita ke Trichuris trichiura atau yang dikenal dengan cacing cambuk. Daerah penyebarannya itu bisa di tropis seperti kita, kemudian subtropis, kemudian di lingkungan atau sosial, lingkungan sosial ekonomi yang jelek, kemudian housefly, cockroach, banyak lipas ya, kalau orang Melayu bilangnya lipas, atau baca ini Indonesianya kecoa ya. Kemudian daerah penyebaran soil transmitted helminth, dari penyebarannya dari makanan. Nah, morfologinya itu dewasanya jenis kelaminnya terpisah, panjangnya sekitar 4-5 cm ya, bisa kalian dilihat di penggaris ya. Panjangnya tidak terlalu panjang, tapi masih bisa dilihat oleh mata cacingnya. Di luar hospes dia cepat mati, kematiannya itu tidak mencemari lingkungan. Telurnya bentuknya seperti tong atau tempayan, dindingnya tebal. Nah, ini mencemari lingkungan. Di luar hospes dia tahan 10-40 hari ya, sebulan lebih ya tahannya. Kemudian larva di dalam hospes, kalau di luar hospes dia mati kalau udah bentuk larva. Kalau telurnya menetas, dia bentuknya larva, dia cepat mati kalau di luar hospes. Kemudian cacing betina dewasa bertelurnya 3.000 sampai 10.000 butir per hari. Ya, bayangkan tuh ya, banyak sekali. Telur mengalami pematangan di tanah. Nah, dia harus kena tanah dulu, nanti baru bisa matang dan menjadi infektif. Nah, telur cacing yang matang ini tanpa disadari tertelan oleh manusia, bisa lewat kecoa, bisa lewat lalat ya, yang terbawa oleh lalat atau kecoa. Nah, setelah 20 jam di dalam tubuh inang, maka akan menetas. Ya, sudah tertelan tadi oleh manusia, maka 20 jam kemudian dia menetas. Kemudian di duodenum dia menjadi larva, menetap sekitar 1 bulan sehingga dia menjadi dewasa. Nah, ini bentuk telur Trichuris trichiura ya. Nah, cara penularannya atau lingkaran hidupnya, pertama manusia, ada hospes perantaranya, bisa lalat kecoa tadi, kemudian bisa termakan tadi, masuk ke usus besar atau kolon, menembus mukosa usus. Nah, bentuk infektifnya telur yang mengandung larva. Kemudian cara infeksi, makan atau minum yang dicemari oleh telur yang mengandung larva tadi. Jadi memang kalau makanan minuman itu seyogyanya harusnya ditutup sehingga tadi tidak dicemari oleh lalat atau kecoa. Nah, tapi biasa kalau kita makan di kantin tuh kan lalat kadang mengganggu juga makanan kita. Tanpa kita sadari bisa saja kalau lalatnya mengandung di kaki-kakinya telur Trichuris trichiura atau cacing cambuk tadi ya, bisa termakan oleh kita. Nah, infeksi berat dapat menyebabkan prolapsus recti atau ambeien karena dia di sekitar usus besar ya. Infeksi kronik menimbulkan gejala klinis anemia berat karena memang dia menghisap sari-sari makanan yang harusnya diserap oleh usus, tapi dia dimakan oleh dia. Sering diare, sedikit darah pada tinjanya keluarnya sedikit. Sakit perut, mual, muntah, demam ringan, atau disertai dengan sakit kepala. Umumnya cacing hidup dalam tubuh itu kurang lebih 5-10 tahun. Jadi bertahan gitu ya, 5-10 tahun. Nah, ini siklus hidupnya tadi ya. Jadi dari telur yang dikeluarkan oleh manusia tadi ada di tanah, nanti telurnya menjadi infektif, lalu tanpa disadari termakan oleh manusia, dan dia ada di kolon, di usus besar nih ya, di kolon. Patogenesisnya menyerap zat makanan dia. Bentuk dewasanya menembus atau melukai mukosa usus, terjadi perdarahan. Jadi tinja ada perdarahan sedikit ya di tinja.
Gejala klinisnya tadi anemia atau ambien. Diagnosis penderita memeriksa feses dengan mikroskopis untuk melihat telurnya. Nah, diagnosis lingkungannya itu memeriksa tanah, sayuran, atau buah-buahan. Nah, ini kalau di Kesling biasanya nanti kalau penelitian ini identifikasi telur cacing pada bisa tanah, sayuran, buah-buahan bisa. Nah, pengobatannya, nah ini urusan dokter ya, nanti dibaca aja tentang pengobatan. Tapi mengobati sumber infeksinya, jadi menjaga kebersihan makanan. Jangan lupa ya, nanti kalau udah belajar ini kan kalian Kesling, jadi harus bisa menjaga minimal makanan kalian dan keluarga kalian. Ya, memperbaiki lingkungan, pencegahannya, pengobatan massal selama setiap 6 bulan. Jadi bisa makan racun cacing ya, bukan obat cacing. Nanti kalau obat cacing, cacingnya makin ini makin sembuh, makin sehat. Nah ya, kemudian mengurangi faktor mekanik. Nah, faktor mekanik apa tadi? Yaitu lalat dan kecoaknya ya. Nah, ini di usus di kolon ya, di usus besar gambaran cacingnya seperti ini. Dia bisa dilihat gitu. Nah, ini ya, bentuk cacingnya seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke hookworm. Hookworm itu adalah cacing tambang ya. Cacing tambang atau cacing kait. Nah, macam spesiesnya ada Necator americanus, ada Ankylostoma duodenale. Nah, yang Necator americanus itu banyak terdapat di Indonesia, tetapi tidak mungkin juga mungkin saja yang Ankylostoma duodenale ada di Indonesia juga. Nah, daerah penyebarannya seperti biasa daerah tropik, subtropik, lingkungan sosial ekonomi yang kurang bagus. Kemudian orang-orang yang tidak memakai alas kaki karena dia menembus kulit ya. Tapi bukan termakan, tapi dia masuknya dengan cara menembus kulit. Morfologinya dewasa, jenis kelaminnya terpisah, panjangnya hanya 1 cm, jadi tidak begitu terlihat ya, dan banyak diabaikan. Dia tidak mencemari lingkungan, mempunyai kait atau gigi. Telurnya mencemari lingkungan, bentuknya oval, dindingnya tipis, jernih. Nah, larvanya ada namanya rhabditiform dengan filariform. Ini mencemari lingkungan kurang lebih yang 10 hari ya. Larva dapat bermigrasi ke paru-paru, kemudian ke bronkitis, menyebabkan pneumonia. Ya, bronkitis dan pneumonia. Kemudian cara penularannya atau lingkaran hidupnya mulai dari hospes definitifnya manusia, kemudian ini habitatnya usus halus, bentuknya infektif itu larva filariform, kemudian cara infeksinya menembus kulit antara jari kaki. Ya, patogenesisnya gigi mengkaitkan diri atau melukai mukosa usus, terjadi perdarahan kronis. Nah, kemudian gejala klinisnya anemia, lemah badan, kulit seperti jerami. Ya, kulitnya tuh karena dia anemia, kemudian badannya lemah, kemudian kulitnya itu timbul garis-garis ya. Nah, itu seperti jerami, kulit seperti jerami. Nah, ini siklus hidupnya tadi. Nah, dia dikeluarkan tadi lewat feses manusia. Telurnya itu nanti akan menetas ya menjadi larva rhabditiform, kemudian filariform. Nah, ini yang filariform ini yang udah infektif, yang bisa menembus kulit. Kalau kita jalan turun ke tanah nggak pakai alas kaki ya. Nah, ini tapi sekarang kayaknya agak sulit ya, mungkin petani yang gitu ya, tapi petani juga sudah pakai sepatu boot sekarang. Nah ya, anak-anak kita juga sekarang udah banyak yang jarang-jarang tidak menggunakan alas kaki. Nah, ini ya, ini gambar siklus hidupnya. Nah, ini
ini mulutnya. Nah, ini dia punya kait tadi, dikatakan kait untuk dapat dia mengkait, menggigit di bagian kaki ya, supaya dia bisa masuk ikut peredaran darah. Nah, ini gambaran di dalam ususnya. Nah, ya. Nah, diagnosis penderita itu dengan menemukan tadi telur ya, telur pada feses atau tinja ya. Kemudian bisa juga ketemu larvanya. Nah, kalau diagnosis lingkungan, pemeriksaan tanahnya nanti akan terdapat telur atau larva. Pemeriksaan sayuran, buah-buahan juga. Kenapa? Karena kadang juga ada daerah-daerahnya yang menyiram tanaman dengan kotoran manusia, tapi yang udah dicampur gitu ya. Ya, jadi pupuk cair gitu. Ya, ini ada pengobatan, ini bisa dibaca. Nah, ini pencegahannya, mengobati sumber infeksinya, manusianya diberi tadi racun cacing, nah, gitu ya. Pengobatan massal periodiknya 6 bulan tadinya. Nah, kalau saya di kelas saya akan tanyakan ini, tapi karena kita daring begini ya jawab sendiri. Kemudian memperbaiki lingkungan tadi dengan cara nah udah deh, ininya tugas aja dari tadi saya yang nerangin. Jadi memperbaiki lingkungan, karena kalian kesehatan lingkungan, kalian apa nih memperbaiki lingkungan pada kecacingan yang untuk hookworm ya. Bagaimana caranya? Nah, ini ya tugasnya ini. 1. Kemudian memakai alas kaki. Pencegahan itu dengan memakai alas kaki. Nah, ini ya. Ini Ankylostoma brasiliensis, ada Ankylostoma canium, Ankylostoma ceylanicum. Ini biasanya pada cacing tambang pada anjing, kucing, sehingga kalau dia menembus kulit masuk ke kulit kita, dia bentuknya seperti ini. Dia nggak bisa ikut ke peredaran darah karena ini bukan habitatnya, manusia bukan habitatnya. Ini cacing tambang pada anjing atau kucing. Nah, dia kayak masuknya modelnya kayak gini, dia di bawah kulit aja berjalan-jalan, tapi ini jadi sakit ya, yang kena ke manusia jadi sakit. Bisa juga pada mamai ya. Nah, ini biasanya kalau pantai tidak terawat dengan baik, kucing, ada anjing, mereka pup sembarangan di pasir, kemudian datang turis yang ke pantai itu, kadang baring-baring ya kan, kadang kita duduk juga di pantai. Nah, ini masuk. Kadang kita kan kalau di pantai mainnya nggak pakai sendal ya kan. Nah, ini dia masuk dari sini. Nah, ya, sampai kita ke cacing Enterobius vermicularis atau cacing keremi, nah, atau pinworm. Jadi cacing keremi atau pinworm atau Enterobius vermicularis, ini nama kerennya Enterobius vermicularis. Daerah penyebarannya sama, tropik, subtropik. Morfologinya dewasa itu kelaminnya terpisah, panjangnya cuman 1 cm, tidak mencemari lingkungan. Telurnya bentuknya seperti huruf D. Nah, telah mengandung embrio, kemudian mencemari lingkungan itu kurang lebih 48 jam saja dari dikeluarkan ya. Larva di dalam hospes tidak mencemari lingkungan. Kalau di dalam hospes, faktor yang mempengaruhi kehidupannya suhu, kelembaban, ada zat kimia dengan sinar matahari. Jadi dia mati juga dengan sinar matahari. Ini tidak termasuk golongan soil transmitted helminth ya, karena ini penyebarannya apa, dia di telur. Jadi telur dalam waktu di anus telurnya, kemudian telurnya bisa jatuh dan langsung menetas ya, dalam beberapa jam dia bisa menetas keluar, kemudian nanti menjadi bentuk infektifnya.